Ya, Sepakat ya? antara Rodri dengan Messi ya. Iya. Kita akan melihat FIFA akan memberikan kepada siapa ya. Kita akan sangat menarik. Tapi kalau fair pastinya Harusnya Rodri ya. Rodri, ya. Karena Spanyol tidak akan masuk final tanpa kerja keras Rodri. Iya. Ya, sedangkan untuk FIFA Young Player mungkin ada Sejauh ini kalau kita melihat yang Lamine sampai Yamal. ke final hanya ada Kurbasi dengan Lamine Yamal yang Ya. sama-sama usia 19 tahun. ya, dan kita akan melihat juga bagaimana FIFA Fair Play Trophy nanti akan diberikan untuk tim yang paling sedikit mendapatkan kartu yang berhasil lolos ke fase knockout. Ini tentunya akan sangat menarik untuk bisa kita lihat. Itu beberapa awarding atau beberapa gelar yang akan diberikan dalam individual and team award yang akan diberikan tentunya untuk bisa melengkapi gelaran dari Piala Dunia 2026 yang sudah berlangsung hampir 40 hari, tidak terasa 104 pertandingan, dan kita sudah melihat hasilnya adalah juaranya Spanyol. Ya, kalau melihat ini Messi apakah akan bertahan lagi menurut Erwin, karena masih ada gelaran yang akan dilakukan 4 tahun lagi di rumah sendiri di Argentina. 39 tahun, kalau 4 tahun lagi sudah 43 ya. Ya. Dengan penampilannya seperti sekarang, agak berat rasanya kalau melihat perkembangan sepak bola sekarang ya. Sekarang aja dia udah lebih banyak jalannya dibandingkan larinya, yang menyesuaikan pemain-pemain Argentina lainnya. Kalau melihat dari penerusnya, tampaknya memang Argentina harus sabar dengan Nico Paz ya. Ya, baru 21 tahun. Betul, pemain yang bisa mengangkat Argentina di masa mendatang, Coach Yayan. Iya, perlu pembuktian ya, Tio. Artinya pemain muda tentu butuh jam terbang, kemudian butuh bermain di level tertinggi seperti Piala Dunia, kemudian Copa Amerika Latin tentunya, dan apakah ini diberikan waktu jam bermain cukup oleh pelatih Scaloni untuk bisa memberikan pengalaman bagi pemain ini? Ya, sedangkan untuk kita berbicara Spanyol, ini mereka generasinya sangat muda. Jadi katakan bahwa masa depan para pemain atau 80% materi dimiliki oleh Luis de la Fuente di hari ini masih bisa bermain 4 tahun lagi. Ya, termasuk yang pemain-pemain cadangannya ya. Di bangku cadangan ada Mark Kubil masih 23 tahun. Tadi Eric Garcia 25 tahun, kalau tambah 4 tahun masih 29 tahun. Mungkin generasi yang sudah harus dipikirkan penggantinya siapa adalah Aymeric Laporte. Sudah 32 tahun, tapi di situ sudah ada Pau Cubarsí. Marco Kurela sekarang 27 tahun, kalau 4 tahun lagi masih 31. Ya, ada pemain-pemain seperti Gavi yang masih 21 tahun. Ada juga Alex Baena 24 tahun. Rodri sudah 30 tahun, mungkin 4 tahun lagi harus dicari juga penggantinya siapa. Sementara di lini depan tentu nama Ferran Torres yang masih 26 tahun bisa menjadi salah satu andalan dengan usia matangnya. Nico Williams masih 24 tahun, dan tentu saja Ramos sempat bermain setengah musim di tim Meksiko ya, sehingga lebih populer namanya di benua Amerika Latin. Betul. yang menarik sebenarnya di tribun tadi ada kaptennya, Ya. Iker Casillas. Betul. Tapi yang disuruh untuk bawa piala adalah Sergio Ramos. Ya, saya justru juga mendengar bahwa Amerika Serikat mengajukan diri menjadi tuan rumah di 2038 ya. Ini sebagai tuan rumah tunggal. Setelah 2030 nanti ada di 3 negara, yaitu Maroko, Spanyol, dan juga Portugal. 2034 di Asia, di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Kabarnya Infantino setuju bahwa Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah di tahun 2038. Ya, seperti apa Win melihat bahwa kali ini FIFA memang mengakomodir ya banyak kepentingan. Iya, Amerika ini kan menjadi tuan rumah pertama kali di tahun 1994. Betul. Ketika itu sepak bola bukan olahraga yang populer di Amerika, karena Amerika lebih populernya basket, baseball, atau bahkan hoki es ya. Tapi sekali lagi bahwa Amerika itu paling pintar memang mengemas bisnis olahraga, sehingga akhirnya setelah tahun 94 menjadi menarik sepak bola. Di situ MLS berkembang sangat pesat, dan sekarang menurut saya memang gebiar sekali dan hiburan sekali ya dikemasnya, meskipun dibagi ke 3 negara. Tapi Amerika menjadi
punya porsi yang paling besar untuk menggelar, termasuk Ya. di pertandingan final. Betul, dengan segala kelebihan dan kekurangannya memang ini Piala Dunia yang sangat berbeda ya, Ya. dibandingkan dengan Piala Dunia yang kita ikuti bahkan mungkin sejak tahun 1930 hingga saat ini yang paling berbeda. Ya. Dan konsep ini sepertinya sudah mulai diterima. Tadi kita katakan ada yang tidak setuju tapi banyak yang setuju. Ya. Karena banyak negara yang bisa ikut serta. Ya, FIFA menyatakan sepak bola universal ya, sehingga membuka kesempatan banyak negara untuk ikut, dan konsep dengan 64 negara tentunya membuka peluang negara-negara lain yang peluangnya selama ini tidak bisa tampil di Piala Dunia. Ya, pemirsa, ini penghargaan untuk para wasit yang bertugas, tentunya Slavko Vincic dari Slovenia. Menurut saya cukup tegas, meskipun tadi di babak pertama banyak kejadian yang tidak diberikan peringatan, tapi keputusan lebih banyak tepat ya, sehingga buat pertandingan lancar. Ya, termasuk berani memberikan akhirnya kartu merah kepada pemain Argentina, Enzo Fernandez. Terutama di babak pertama tadi ada beberapa pelanggaran yang sepertinya harus diberi kartu kuning tapi tidak diberikan oleh dia. Ya, inilah asisten referee Toma Klancic dan juga Andra Kovacic dari Slovenia. Sedangkan fourth official adalah Adam Makbeh dari Yordania yang tentunya menjalankan tugas sebagai wasit yang bertugas di Piala Dunia ini, tentunya akan diingat sepanjang sejarah mereka. Pencapaian tertinggi seorang wasit adalah menjadi wasit di final Piala Dunia. Ya, wasit utama ini beberapa kali memimpin final ya di Ya. level Liga Eropa dan Liga Champions. Ya, kita akan melihat selanjutnya tentunya. Individual awarding harusnya ya. Betul. Ya, seperti Kubarsi ya, mendapatkan Iya. sorotan kamera, apakah dirinya menjadi young player ya? Yang play ya. Betul, 19 tahun usianya. betul. Waktu Piala Dunia U17 di Indonesia, dia main di JIS nih di Ya. Jakarta bersama tim Spanyol. Ya, kita akan melihat tentunya ada beberapa kategori dalam pemberian award. Ya, sepertinya FIFA young player ya, jatuh untuk Kubarsi. Pemain yang kita bahas tadi, salah satu pemain yang sangat menonjol, bahkan beberapa kali mengancam gawang lawan dengan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Ya, ini tipikal back tengah modern sekali ya. Ini FIFA Young Player Award, Pau Kubarsi, 19 tahun. Bukan cuman jago menjaga pemain lawan, tapi build up memulai serangannya juga luar biasa tadi. Setuju. Pau Kubarsi. Ya, pemain yang tentunya kita lihat masih bisa 19 tahun, menjadi aset bagi Spanyol, aset bagi Barcelona ya, yang menjadi tempat dirinya bermain saat ini. Ya, kalau dibandingkan dengan Puyol, Pique, dan juga Ramos, berbeda ya gaya Kubarsi. Pemain ini lebih kalem ya Tio ya. Tidak banyak mendapatkan kartu sejauh ini. Ada 2 kartu kuning dia dapatkan dari fase grup sampai ke final. Ya, kita lihat pemain terbaik atau kiper terbaik, Golden Glove, Unai Simon. Ini pemain yang justru banyak yang mengatakan kenapa Unai Simon bukan David Raya. Tapi memang Unai Simon sudah bekerja sama dengan pelatih Luis de la Fuente sejak Spanyol U19. Jadi tentunya dia sudah tahu betul, dan tadi gayanya juga bermain, build up serangannya juga sangat baik. Ya, selain build up serangan, Unai Simon adalah pemain pertahanan terakhir ketika mereka melakukan serangan. Unai Simon keluar dari box penalti sampai 13 meter Tio, dan kita lihat di babak pertama tadi ketika Messi mendapatkan peluang langsung dihadang oleh Unai Simon. Ya, kalau Argentina juara pastinya Emilio Martinez ya. Ya. Kita lihat panggung Emilio Martinez sepertinya diganggu dengan Gol tunggal tadi. gol tunggal, betul, dari Ferran Torres. Dan ini membuat Unai Simon yang hanya kebobolan 1 gol dari 8 pertandingan, saya rasa pantas Ya, menjadi kiper terbaik. Unai Simon ini pemain yang menjadi juara Euro 2015 ketika U19 bersama Rodri dan Mikel Merino. Rodri Ya. menjadi pemain terbaik turnamen ini atau Golden Ball. Ya, the best overall player of the tournament. Ya, ini wajar ya. Ya. Betul. Tanpa Rodri,
Spanyol tidak akan setangguh saat ini. Karena kita sudah bahas beberapa kali dirinya menjadi pemain nomor 6 yang sangat tepat sekali untuk bisa menjaga kedalaman dan transisi antara menyerang dan bertahan. Iya, kalau kita lihat Rodri penghubung juga ke depan karena jumlah passingnya lebih banyak dari semua pemain Spanyol. Ya, betul. Dan tadi kita sempat kaget ya, Rodri ditarik keluar. Tapi masuknya Zubimendi cukup bisa mengganti Rodri, meskipun hanya di pertandingan kali ini. Kalau menggantikan peran Rodri secara keseluruhan belum berat, ya? berat memang. Dan Argentina kartu merah 1. Betul. Rodri ini peraih Ballon d'Or 2024 dan yang harus diingat setelah dia meraih Ballon d'Or, dia menderita cedera yang cukup parah di lutut, hampir 1 musim. Dan musim kemarin itu sebetulnya di awal musim dia belum terlalu on fire lagi, tapi akhirnya dia bisa menjadi salah satu kunci kekuatan Manchester City. Dan di pertandingan Piala Dunia dia menjadi salah satu faktor kunci di Spanyol ya. Aspek defensif dari Rodri ini runner up terbaik setelah Pedro Porro. Jadi Spanyol itu pemain-pemain bertahannya punya nilai yang paling besar ya di antara tim lainnya. Ya, kita lihat inilah runner up dari FIFA World Cup 2026, yaitu Argentina, yang tentunya sudah 7 kali masuk final. Dan mereka harus mengakui keunggulan atas Spanyol, pertarungan 2 generasi yang berbeda. Bagaimana Messi versus Spanyol muda. Kita lihat, Lamine Yamal. betul, Lamine Yamal ini tampaknya membuat mereka gagal untuk bisa back-to-back champion, menyamai rekor yang pernah dilakukan oleh Brazil di masa lalu, yang berhasil menjadi juara 2 kali beruntun. Kali ini setelah menjadi juara di tahun 2022, Argentina harus puas menjadi runner-up di tahun 2026. Ini seperti di tahun 86 ya, setelah jadi juara dunia, masuk ke final 90, mereka kalah dari Jerman. Betul. Waktu di final di 86 juga mengalahkan Jerman, waktu itu Jerman Barat, tapi di final 90 mereka kalah dari Jerman. Kalau melihat tim yang saat ini Scaloni tangani, bagaimana masa depan tim ini dengan materi yang masih dimiliki? Apakah 80% skuad ini akan bisa dipertahankan untuk 4 tahun ke depan? Iya, sejauh ini memang hampir 60 atau 70% tim masih berusia di bawah 30 tahun, Tio. Mungkin hanya Otamendi dan Messi yang mungkin sudah lewat dan ini perlu mencari penggantinya. Tapi di lini belakang mereka mempunyai pengganti, tapi untuk pengganti Messi mungkin belum sampai sejauh ini. Ya, kita melihat Nico Paz ya yang tidak mendapatkan porsi bermain. Kita lihat tangisan Messi ini menjadi sebuah tangisan yang akan cukup membuat sedih fans ya di seluruh dunia. Karena fans Messi bukan hanya fans Argentina ya. Sudah menjadi sebuah ikon bagi sepak bola dalam mungkin 15-20 tahun terakhir, ketika nama Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi selalu berada dalam semua pertandingan penting di dunia. Ya, pemain seperti Cristiano Ronaldo atau Messi ini mungkin susah untuk ditemukan lagi di 20, 30 atau 50 tahun lagi ya. Kita cukup menjadi orang-orang yang beruntung berada di masa prime dari Messi dan Ronaldo ketika mereka muda sampai menjadi legend seperti sekarang. Di usia 39 tahun luar biasa penampilan Messi sampai ke final, memimpin rekan-rekannya menjadi salah satu pencetak gol terbanyak meskipun akhirnya kalah dari Kylian Mbappe. Tuh, dan kita lihat semua meneriakan Messi ya. Ini yang membuat dirinya seperti cukup sedih. Nomornya 19 tuh ya, tahun 2006. Betul. Ya, dia dikasih nomor 19. Kalau tidak salah nomor 10-nya waktu itu masih Juan Roman Riquelme. Betul. Dan tentu saat ini penghargaan untuk juara dunia di tahun 2026. La Furia Roja, Spanyol. Ya, kita lihat bagaimana cara Amerika mengemas Piala Dunia. Ini memang bukan sepak bola yang sering kita saksikan ya. Mereka benar-benar membuat sesuatu yang berbeda. Tadi sebelum pertandingan ada Michael Buffer dan Bruce Buffer, adik kakak yang memiliki cara memperlihatkan, mengenalkan petinju dan petarung UFC. Ada dalam sepak bola, inilah Amerika Serikat. Ring announcer. Betul, ring announcer.
Ya, kita lihat satu persatu dipanggil tentunya. Ada Alex Grimaldo. Ini pemain asal Atletico Madrid. Kemudian Eric Garcia dari Barcelona. Dan juga ada Moreno. Ya, pemain-pemain yang justru tidak memiliki menit bermain ya di awal. Ini Ferran Torres. Fabian Ruiz, pemain dari PSG. Ya, sepertinya lengkap sudah ya. Juara Eropa sebagai di level tim dan juga juara dunia. Juara Liga Champions juga ya. Betul. Juara Piala Eropa, sekarang Ya. juara dunia. Ya, ini kita lihat bagaimana Gavi, pemain dari Barcelona berusia 21 tahun, dan juga ada Olmo, pemain dari Barcelona berusia 28 tahun. Ada Yeremy Pino, pemain Crystal Palace, dan juga jarang bermain. Kita lihat Pedro Porro, salah satu andalan dari Tottenham, yang akan menjadi salah satu tim kuat di Inggris karena banyak sekali melakukan transfer yang luar biasa. Pedro Porro ini di awal-awal tempatnya diisi oleh Marcos Llorente ya, tapi Ya, di betul. pertengahan turnamen dia menjadi pilihan utama dan mencetak gol krusial ketika menghadapi Prancis. Ya, Juan Laporte, yang tapak Amerik Laporte yang sudah cukup lama bermain di Arab Saudi, kali ini kembali ke Athletic Bilbao. Termasuk pemain senior ya, usianya sudah 32 tahun. Betul. Kita lihat bagaimana Alex Baena, pemain yang tampil sangat brilian. Rodri. Dan juga bagaimana Nico Williams sebagai pemain pengganti tapi tampil sangat baik sekali. Inilah masa depan sepak bola Spanyol, sepak bola dunia, yaitu Lamine Yamal. Yang tampaknya memang dirinya sangat santun ya. Mengalahkan Ronaldo, dia memeluk Ronaldo. Mengalahkan Argentina, dia memeluk Messi. Ya ingat siapa yang mandiin dia. Betul. Ya, inilah Lamine Yamal. 19 tahun, sama seperti nomor punggungnya. Betul. 19. Dan dimandiin Messi 19 tahun lalu. Iya. Iya, betul. Ya, kita lihat Pau Kubarsi. Berikutnya juga jaga gawang Unai Simon. Pemain yang tampil bagi Athletic Bilbao. Salah satu pemain yang tampil sangat baik, underrated ya. Cucurella. Ini bermain sangat luar biasa dan sudah menjadi pemain Real Madrid musim depan. Ya, di pertengahan turnamen dia ganti klub. Ada pemain-pemain ya, Zubimendi, Pedri, Cucurella, Oyarzabal, Dani Olmo, Fabian Ruiz itu juara Euro 2019 untuk U21 Spanyol dan waktu itu yang latih adalah Luis de la Fuente. Ya, kita lihat pemain-pemain Victor Munoz, pemain Liverpool. Itu juga baru ganti klub. Betul. Ya, baru ditransfer juga sebelum turnamen mulai. Ya, dan ini pelatih luar Profesor. biasa. Sejak tahun 2022 pemirsa, Luis de la Fuente berhasil membangun tim nasional Spanyol setelah ditinggal oleh Vicente del Bosque, Luis Enrique. Kali ini dirinya sukses membawa 2 gelar major turnamen, Ya, Piala Eropa dan juga Piala Dunia. ini mempertegas bahwa belum ada juara dunia dilatih oleh pelatih asing, Ya, pelatih lokal ya. pelatih lokal. Indonesia berarti harus melatih pelatih lokal untuk menjadi juara dunia. Coach Yayan. Ya, karena membangun filosofi itu butuh waktu, Tio. Yes. Dan filosofi itu berdasarkan kebiasaan, kelebihan dan kekurangan dari sebuah negara itu harus terbaur dalam sebuah development yang dilakukan mulai dari bawah. Ya, dan inilah kapten kesebelasan yang tentunya akan menerima piala, akan mengangkat piala. Dan ya, ini menjadi satu momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh pecinta sepak bola Spanyol, La Furia Roja. Mereka sangat meyakinkan 8 pertandingan, kemenangan, hanya 1 kali kebobolan. Kita lihat Gianni Infantino bersama dengan Presiden Amerika Serikat memberikan piala dunia edisi ke-23 sepanjang sejarah sejak tahun 1930. Kali ini juara dunia 2026. Spanyol, La Furia Roja.
Ya inilah pemirsa juara dunia FIFA World Cup 2026. Spanyol menjadi juara dunia setelah mengalahkan Argentina dan kembali membuktikan bahwa belum ada juara baru di Piala Dunia 2026 ini. Setelah kita tahu Brazil juara 5 kali, Jerman juara 4 kali, Italia juara 4 kali, Argentina juara 3 kali, Prancis juara 2 kali, Uruguay juara 2 kali, Inggris juara 1 kali, dan Spanyol menjadi juara 2 kali. Dan ini tentunya baru ada 8 negara yang berhasil mengangkat piala ini sejak tahun 1930. Ya, dan nggak mudah ya untuk menjadi juara back to back. Hanya Brasil tahun 58 dan 62 dengan Pele waktu itu menjadi bintang. Argentina berusaha untuk back to back, kali ini gagal lagi setelah tahun 86 dan 90 mereka masuk final ya. Tahun 86 juara, 90 gagal. Seperti sekarang 2022 mereka juara, 2026 mereka gagal. Sementara Spanyol setelah 2010 ini juga penantian yang cukup lama, ganti-ganti pelatih dan generasi pemain yang berbeda dengan tiki taka yang sudah upgrade, mereka menjadi juara dunia. Hanya sekali seri lawan Tanjung Verde 0-0 di pertandingan pertama, selebihnya dibersihkan semua sama Spanyol, hanya kebobolan 1 gol waktu lawan Belgia. Ya, kalau dari Coach Yayan melihat pertandingan Piala Dunia sudah hampir 40 hari ini, Anda melihat siapa negara-negara yang mungkin mengejutkan, di luar prediksi, bisa melaju, memberikan hiburan bagi pecinta sepak bola? Iya, sejauh ini kita melihat bahwa Afrika memberikan progres cukup besar. Dari 10 negara Afrika yang datang ke Piala Dunia, 9 lolos ke fase knockout. Ya. Artinya lebih banyak dari benua yang lain. Ya. Hanya Tunisia yang gagal. Ya, selebihnya itu lolos semua ke fase Ya. knockout. Bahkan yang di luar dugaan Asia ya, Ya. cukup memprihatinkan ya. 8 yang masuk, hanya 2 yang ke fase Betul. knockout. Dan itu pun mereka tidak berhasil lolos ke fase berikutnya. Ya, 2 yang lolos itu Jepang dan Asia Australia. yang numpang ya, Australia. Ya, kalau